Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali Dialog Khusus Pariwisata kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Pungki Inggoro. Pada kesempatan kali ini telah hadir di studio narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Ardiwinata, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, atau yang biasa disapa dengan sebutan Pak Ardi atau Bang Ardi. Selamat sore Pak Ardi. Selamat sore Pungki. Sehat Pak Ardi? Alhamdulillah sehat sekali. Udah lama juga ya nggak ke studio. Iya, Pak. Baik. Selanjutnya narasumber kita adalah Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Pak A. Miftahhurizin, yang biasa Rozikin. Maaf, yang biasa dipanggil dengan sebutan Zikin. Pak Zikin ya Pak ya. Apa kabar Pak Zikin? Baik, makasih Mbak Pungki. Baik. Nah, selanjutnya narasumber kita yang ketiga adalah Pak Zainur Rosyadi selaku pelatih BBDC atau Bahana Barelang Drum Corps. Selamat sore Pak Zainur. Selamat sore Mbak. Biasa disapa dengan sebutan Pak Zai ya? Iya. Lebih akrab ya Pak, baik. Nah, pemirsa Batam TV, sore ini kita akan membahas mengenai Melodi Nusantara, mewujudkan kreativitas dan semangat kompetisi melalui Batam International Marching Art Competition atau BIMAC. Nah, langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita sore hari ini. Bang Ardi, Pak Zikin, dan juga Pak Zai. Bicara mengenai Melodi Nusantara mewujudkan kreativitas dan semangat kompetisi melalui Batam International Marching Art Competition. Ini sebenarnya saya penasaran, mau tanya langsung ke Pak Kadis dulu nih, Pak Kadis. Sebetulnya latar belakang diadakan kompetisi ini tuh apa ini sebetulnya Pak Ardi? Ya, latar belakangnya sebenarnya simple aja mungkin ya, para pemirsa Batam TV yang luar biasa, bahwa marching band yang bernama Bahana Barelang Drum Corps ini itu sudah sangat matur ya, sudah sangat expert, sudah sangat profesional ya. Usianya lebih kurang sudah 30 tahun, usia dewasa itu kalau kita udah bilangnya udah dewasa banget. Tetapi yang kita rasakan bahwa mereka minim kompetisi. Jadi minim kompetisi sehingga untuk mengukur sejauh mana ini kekuatan kita, kualitas kita itu dalam satu kompetisi yang dipertemukan dengan marching yang lain, grup-grup yang lain, itu belum terlalu terasa. Memang sudah ada ya, tahun kemarin, 2 tahun yang kemarin saja kita ikut ke Pekanbaru ya, Pekanbaru, kemudian juga turnamen lokal ya juga kita ikut. Nah, yang membelatar belakangi inilah bahwa kita secara tim ya, ada Pak Zikin, Pak Zainur, teman-teman yang lain ya di belakang, ada juga alumni marching yang berpikir bagaimana ya untuk meningkatkan, mengukur dan meningkatkan kualitas kita. Nah, dari pemikiran sederhana ini kita mencetuskan satu event yang namanya BIMAC, Batam International Marching Arts Competition. Nah, ini yang pertama kali kita coba mengarah kepada kesempurnaan, artinya di bawah coach Pak Zainur, anak-anak cukup, kalau kita nilai ya, itu cukup luar biasa penampilan mereka, disiplinnya dan sebagainya. Nah, kita coba nantinya membuat ini. Ada pemikiran kita mengikuti kompetisi di luar, tetapi mungkin next setelah mungkin kita mengukur kualitas ini, seperti itu. Di samping itu, marching band ini dia grup. Kemudian dari grup itu jumlahnya juga sangat kolosal
sangat banyak ya, player, coach, kemudian juga mungkin nanti yang lain-lain ya, pendukung-pendukung lain. Karena saya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, target kita ada dua. Pertama, bagaimana orang selama-lamanya tinggal di Batam, bagaimana sebanyak-banyaknya ya wisatawan datang ke Batam. Nah, ini mungkin salah satu trik ya atau usaha kita, bagaimana Batam di samping event-event yang lain yang sangat luar biasa digelar di Batam ya. Wah, mungkin secara data Pak Zikin mungkin bisa sampaikan nanti udah berapa grup yang confirm hadir ya. Kalau ketersediaan amenity seperti hotel, restoran, tempat hiburan kita sangat luar biasa, karena kita punya 278 hotel, 3046 restoran, itu bisa cover ya semuanya, bus-bus kita cukup semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, di samping itu tadi, bahwa music ya, musik ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tupoksi kita, yaitu bidang ekonomi kreatif yang digawangi Pak Zikin. Ada 17 subsektor ekonomi kreatif, di samping games, komunikasi visual, kemudian arsitektur, video, fotografer, kemudian juga kuliner ya, fashion, yang lainnya, kriya, seperti itu. Dan di antara 17 itu ada yang namanya music. Nah, ini dia yang menjadi tiga latar belakang utama kenapa BIMEK ini untuk pertama kalinya, dan insya Allah kita akan merencanakan secara annual ya, apa setiap tahun, apa 2 tahun, kita lihat nanti ya, 3 tahun dan sebagainya, digelar untuk pertama kalinya di Batam. Baik, Bang Ardi. Bang Ardi tadi sempat menyebut mengenai peraturan dan lain-lainnya, bisa ditanyakan ke Pak Kabid. Nah, jadi saya mau bergeser dulu nih ke Pak Kabid, ke Pak Zikin. Baik, Pak Zikin, tadi sudah dijelaskan mengenai latar belakang diadakannya BIMEK ini. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah sudah banyak kemudian yang mendaftar? Tadi Pak Ardi juga sudah melemparkan kalimat tersebut. Silakan Pak Zikin. Baik, Mbak Pungki, makasih ya. Gini, sebetulnya yang pertama BIMEK itu memang pertama kali kita laksanakan. Jadi memang target dari kami, target dari Ikrab ya, dari bidang Ikrab itu, target kami tidak muluk-muluk. Dapat 8 tim udah cukup lumayan. Udah lumayan ya. Udah lumayan. 800 itu. Nah, kalau kita istilahnya itu karena tim mersing itu tim besar. Tim besar dalam arti ada yang medium, ada yang besar, ada yang kecil juga ada. Jadi rata-rata mungkin kalau dalam kompetisi ini saya anggap itu rata-rata 60 sampai 100 itu tim ya, tim dalam satu tim itu 60 sampai 100. Nah, target kita sekitar 25. Target kita 25 peserta. Nah, sasaran yang kita tuju memang di seluruh Indonesia, terutama di daerah wilayah Indonesia. Yang kedua internasional. Internasional itu kami targetkan memang di negara-negara Filipina, kemudian Cina, kemudian satu lagi apa sih? Malaysia. Singapura memang nggak ada, memang di daerah situ, negara situ memang tidak ada marching band yang sifatnya kasarnya komersil, kan tidak ada. Cuman hanya untuk di tatanan kenegaraan kalau di Singapura itu. Nah, makanya kami kalau untuk di daerah mancanegara itu sasarannya ada 3 negara, Malaysia, Filipina, dan Cina. Nah, kemudian di Indonesia itu sendiri ada band-band besar yang sudah cukup ternama, itu di Banten ada, kemudian ada di di Medan. Kemudian kalau Pekanbaru itu ada namanya apa itu Pertamina. Nah, itu Sepron itu bagus.
itu memang sangat-sangat ternama. Kemudian di Surabaya juga udah bagus. Emang sasarannya itu band-band yang besar. Jadi alhamdulillah target kami dalam 25 itu yang sudah mendaftar untuk saat ini yang terbanyak memang daerah wilayah Kepri ya. Karena terutama di Pinang sama Bintan itu udah cukup lumayan banyak. Kemudian di Batam itu sendiri juga malah dia diem-diem tapi ternyata dia banyak gitu loh. Banyak Ya, grupnya. banyak. Itu banyak, terutama GPG. GPG itu dari SMP 34 yang digawangin oleh Ketua PDBI Pak Yunus. Itu juga sangat-sangat bagus, marching band, dan juga tim besar sama dengan Bahana Barelang. Cuman bedanya kalau di GPG itu hanya satu sekolah ya, satu sekolah di SMP 34. Kalau di Bahana Barelang itu seluruh sekolah yang ada di Batam. Jadi memang setiap tahun kami ada open recruitment setiap tahunnya. Kita pilih di seluruh baik SMP maupun SMA yang ada di Batam. Itu kami rekrut. Nah kemudian kami menargetkan saat ini sudah mendaftar yang di daerah, yang di nasional aja ya, saya anggap nasional ya, kalau wilayah Indonesia itu sudah ada sekitar 13. Kemudian ada nyusul tadi barusan dapat info 1, berarti sudah ada sekitar 14-15 tim. Nah itu yang di luar kota ya, luar daerah itu ada dari Lampung, kemudian daerah Bengkalis, kemudian Medan. Nah terakhir tadi saya dapat info Medan lagi icip-icip mau mendaftar. Ya saya juga mau apresiasi kepada seluruh tim marching band ya yang ada di Indonesia ini juga. Saya anggap ini silaturahmi sifatnya ya. Yang pertama silaturahmi, yang kedua karena ini ajang kompetisi, mana-mana yang terbaik. Kalau menang kalah hal yang wajar, itu buat kami seperti itu. Mungkin itu Mbak Buki sementara. Baik, Pak Zikir tadi menyebutkan untuk internasional ini ada Malaysia, Filipina dan juga China. Nah, untuk pendaftarannya sendiri, seandainya dari negara lain mau mendaftar nih, karena ini kan skupnya internasional ya, apakah sama juga dengan para calon peserta dari nasional atau dibedakan Pak untuk registrasi? Kalau dalam Juklak kami kita samain, kita ratakan. Karena kebetulan, lupa tadi, kami Juklak itu mengikuti aturan-aturan dari MBC. MBC itu yang ada di Indonesia ya. Ya MBC ada beberapa negara, terutama Malaysia, kemudian China, kemudian Thailand, itu semuanya ada. MBC, kebetulan kita mengacu ke MBC yang ada di Jakarta, di Indonesia. Nah itu semua terkait masalah juri, terkait masalah pendaftaran kita berlakukan sama, setara dengan aturan-aturan yang ada di MBC itu. Jadi kami tidak keluar dari keluar dari Juklak, dari MBC. Memang kita harus mengikuti itu. Ini sudah ada standarnya, jadi Standar, disamakan dengan MBC, aturan dari MBC. Iya. Baik. Nah, dari Pak Zikin saya mau geser dulu ke Pak Zai. Pak Zai sebagai coach dari Bahana Barelang Drum Corps. Saya pengen tahu nih persiapannya sejauh mana nih Pak untuk berkompetisi di event internasional ini, Pak Zai, silakan. Ya, terima kasih Mbak. Yang jelas kalau untuk Bahana Barelang secara khusus dulu karena saya menghandle unit itu kami sudah melakukan persiapan itu sebenarnya lebih kurang 7 bulan. 7 bulan, ya. Dan sebenarnya 7 bulan itu juga waktu yang kurang untuk bisa membuat performance jauh lebih maksimal gitu ya. Nah, idealnya memang kalau di dalam satu hal berkompetisi itu paling tidak pemahaman pemain, masuknya hal yang disampaikan pelatih ke pemain itu lebih kurang 1 tahun, lebih kurang. Karena
mereka berganti pemain. Artinya secara pemahaman, terus keahlian, itu pasti variatif ya Mbak ya. Nah, waktu setahun itu yang paling ideal. Untuk jarak tempuh yang sudah kami lakukan, itu saat ini sekitar 7,5 bulan gitu. Jadi ya kami juga tetap push terus supaya di hari H nanti sekitar bulan-bulan Oktober tanggal 11, 12, 13 itu kami bisa lebih maksimal di pencapaiannya, seperti itu. Baik, Pak Zainur. Tadi Pak Zainur menyebutkan bahwa saya menangkap salah satu challenge-nya adalah singkatnya waktu untuk berlatih ya Pak, 7 bulan yang seharusnya minimum 1 tahun. Dengan perbedaan kemampuan atau perbedaan usia, dalam waktu 7 bulan adalah tantangan, salah satu tantangan. Tantangan lain Pak yang Bapak hadapi nih di lapang selain tantangan waktu ini? Sensorik dari para pemain ini dia berbeda-beda. Bahkan pada saat saya sign kontrak pertama kali di 2016, kami sudah melakukan seleksi setiap kalinya untuk open recruitment. Itu tetap saja pada saat di latihan regulernya itu terjadi perbedaan daya tangkap dari para pemain, sehingga fluktuatif ya, naik turun dia punya pemahaman, sehingga itu kalau di average ya otomatis normalinya dia akan lebih paham pada saat 1 tahun. Nah itu tantangan yang betul-betul dihadapin, karena memang di dalam marching band itu tidak boleh ada satupun pemain yang tertinggal, karena mereka secara grup. Jadi otomatis misalnya ada 5 orang nih, 1 orang nih belum paham, otomatis 4 ini akan menunggu gitu sampai si 1 nih paham. Kalau dia memang tidak paham, otomatis kita akan kasih warning untuk dia supaya dia bisa untuk ngebut lagi dalam pemahamannya. Atau setelah dikasih warning dia betul-betul tidak bisa, ya otomatis kita cari spare. Apakah mungkin dari senior yang awalnya tidak bisa, mungkin jadi bisa, atau dari alumni dan seterusnya, sehingga bisa mengcover dari pemain yang sudah kita kasih kesempatan tetap dia belum paham bagaimana melakukan yang dimau para pelatih, seperti itu. Baik, teamwork ya. Yes, Keywordnya pasti adalah teamwork ya. Baik, Pak Zainur. Pak Zainur, tadi Pak Zainur menyebutkan tantangan di lapang nih sebagai coach. Saya jadi terpikir tadi Pak Zikin itu sempat menyebutkan tidak bisa keluar dari aturan MBC ya Pak ya. Saya jadi penasaran sebetulnya aturannya seperti apa untuk dilaksanakannya International Marching Band ini, Marching Band Competition, yang kemudian bisa berpengaruh pada semua grup yang mengikuti, semua tim yang mengikuti, supaya mereka meskipun berlatihnya ternyata sebentar, tapi mereka bisa tampil maksimal dan tetap berkompetisi dengan sehat gitu Pak. Silakan Pak Zikin. Jadi gini Mbak Bungki, marching itu beda dengan kita main musik band ya, kita nyanyi, kita ini beda. Kita itu kalau marching band itu harus dia startnya jauh dulu. Dia start umpamanya mau start itu sore, pagi udah mulai itu. Jadi gitu. Jadi gini, dalam arti memang marching itu kita waktu itu kita umumkan memang bulan 1 ya, Januari sudah kita buat flyer, kita buat kita promo-promo kemana-mana. Kenapa dari bulan Januari? Karena mereka pada saat nanti akan ini mereka udah jauh-jauh hari udah berlatih. Makanya tadi disampaikan oleh kami bahwasanya memang target untuk kompetisi marching band itu tidak instan, jadi proses itu bisa 6 bulan, paling sebentar itu 5 bulan. Apalagi yang namanya penampilan display itu cukup makan waktu lama. Itu bisa 6 bulan itu Pak, bisa 6 bulan itu kalau display itu. Makanya kami cepat begitu kita mohon maaf ya, karena ini menggunakan anggaran APBD, begitu kita udah sah, kita udah bisa berjalan, langsung kita tebar pesona, dalam arti tebar flyer itu untuk untuk mempromosikan kepada pihak-pihak band-band di
seluruh Indonesia maupun di mancanegara. Jadi supaya mereka bisa ancang-ancang, makanya kita kasih jangka waktu. Kemarin saya kasih jangka waktu Juli ya. Ternyata banyak Juli itu keluhan-keluhan dari para band, wah tidak cukup waktu. Nah itu dari bulan 1 ke Juli aja tidak cukup waktu. Itu banyak kami dapat masukan-masukan, wah akhirnya kami diskusi dengan Pak Kadis kami, bahwasanya gimana nih Pak, nah, kalau seandainya kita ini memang dampaknya sih agak bergeser ya, karena bulan Juni ini banyak masukan-masukan dari band-band lain itu tidak cukup waktu untuk melatih, untuk dibawa ke kompetisi. Akhirnya digeser kita ke Oktober. Nah, makanya dari bulan 1 ke Oktober itu bayangin tuh. Jadi bulan 1 sampai bulan 10 itu untuk berlatih, untuk persiapan kompetisi itu. Nah, kemudian untuk aturan-aturan BMAC itu standar yang saya garis besarnya aja Mbak ya, terutama masalah juri. Juri itu kita tidak bisa ambil hanya comot ini juri tidak boleh. Jadi juri harus bersertifikasi, harus punya sertifikat dari IMBC. Itu standarnya situ. Jadi kalau umpamanya, oh bisa kok saya juri, saya comot ini. Tapi kalau tidak ada sertifikasinya dari IMBC itu dianggap tidak sah. Makanya kita juga mengikuti aturan-aturan itu. Itu salah satu ya. Sebenarnya banyak yang mau saya terangkan, cuman itu salah satu juri aja. Juri itu harus mengikuti standar mereka. Kalau udah kita menganut ke itu, kita harus ini. Kenapa kita ngambil aturan-aturan dari IMBC? Karena IMBC itu memang federasi yang udah ternama Mbak ya, udah bagus dan besar dia federasinya itu udah sangat-sangat bagus, udah besar. Makanya itu kami ngambil dari IMBC itu. Demikian. Baik, Pak Ziken. Pak Ziken mengenai aturan nanti bisa Bapak tambahkan lagi ya, selain penjurian apalagi nanti bisa dijelaskan lagi, Pak Ziken. Sebenarnya saya ada pertanyaan juga untuk Pak Kadis nih, untuk Pak Ardi, tapi sebenarnya kita harus rehat sejenak. Pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Amazing Batam. Enjoy the new city. Guys, Kota Batam sekarang sedang mengembangkan wisata baru yaitu Beach Club. Wisata Beach Club ini dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Kota Batam. Amazing Batam kali ini akan mengunjungi Blue Fire Beach Club. Halo guys, sekarang aku lagi ada di Blue Fire Beach Club. Ini beach club yang lagi trending di Kota Batam karena ada sesuatu yang unik dalamnya. Penasaran sama keunikannya? Yuk kita cek ke dalam. Blue Fire Beach
Club Batam adalah destinasi pantai yang populer, berlokasi di kawasan yang sedang gencar dalam pengembangan yaitu Golden City Bengkong. Blue Fire menawarkan berbagai fasilitas yang bisa dinikmati oleh kelompok besar maupun kecil. Tempat ini tidak hanya untuk bersantai di pantai, tetapi juga untuk makan bersama, keluarga, dan teman-teman, atau bahkan mengadakan acara perusahaan. Blue Fire Beach Club Batam terdapat kolam renang yang dirancang untuk memberikan pengalaman santai dan menyenangkan. Oke guys, di sini juga terdapat 2 kolam renang dewasa dan anak untuk tempat bersantai dan menikmati suasana beach club ini. Pengunjung dapat berenang atau sekedar berendam di air sambil menikmati pemandangan pantai dan pasir pink yang khas. Pasir pink di Blue Fire Beach Club Batam adalah salah satu daya tarik unik yang membedakannya dari pantai lain di wilayah tersebut. Pasir ini didatangkan langsung dari China dengan warna pink yang jarang ditemukan di pantai-pantai pada umumnya. Ini dia keunikan Blue Fire Beach Club. Kalian bisa lihat di sini terdapat hamparan pasir pantai berwarna pink dan ini merupakan satu-satunya yang ada di Kota Batam loh. Kehadiran pantai pink ini memberikan kesan eksotis dan fotogenik, menjadikan latar yang sempurna untuk bersantai dan berfoto. Keunikan pasir pink tersebut tidak hanya mempercantik pemandangan, tetapi juga memberikan pengalaman berbeda bagi para pengunjung. Oke, untuk di fasilitas Mas, yang pertama kita punya pantai pinknya atau pasir pink. Yang kedua juga kita punya kolam renang. Kolam renang kita juga ada untuk dewasa dan anak-anak. Dan juga difasilitasi dengan juga ada live musik, terus juga ada live DJ juga Mas. Oke, ada tambahan lagi yang lain itu contoh seperti klubnya. Klubnya pun juga kita nyediain live band juga dan live DJ juga. Oke, kalau untuk pengunjungnya saat ini Mas, itu udah dari mancanegara. Contohnya Singapura dan Malaysia itu udah pasti masuk. Mungkin dari Thailand, Filipina juga ada masuk. Warga lokal sangat antusias. Untuk traffic yang untuk masuk ke venue ini itu luar biasa. Dan untuk pemirsa Batam TV, jangan lupa datang ke Blue Fire Beach Club. Nikmati keunikan dan kemewahan Blue Fire Beach Club Kota Batam. Blue Fire juga terdapat klub yang menghadirkan DJ dan band terkenal di Indonesia. Oke guys, jadi ini ada menu makanan yang best recommend di Blue Fire. Yang pertama ada nasi bakar Blue Fire. Terus yang kedua ada barbecue platter, yang ketiga ada signature stingray, dan yang terakhir ada 3 musketeer. Kuliner di Blue Fire Beach Club Batam memang menjadi salah satu daya tarik utama selain pemandangan pantainya. Dengan beberapa pilihan yang cukup unik dan lezat, memberikan sentuhan spesial yang memadukan rasa lokal dan internasional. Blue Fire Beach Club Batam merupakan destinasi yang ideal bagi siapapun yang ingin menikmati suasana pantai dengan sentuhan eksklusif dan unik. Dari Blue Fire Beach Club, inilah Amazing Batam, enjoy the new city.
Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Pemirsa Batam TV masih di program Dialog Khusus Pariwisata. Kali ini kita masih membahas mengenai Melodi Nusantara mewujudkan kreativitas dan semangat kompetisi melalui Batam International Marching Art Competition atau BIMAC. Kita akan langsung bertanya pada Pak Kadis kita, Bang Ardi Winata. Pak Ardi, sebetulnya dari International Competition ini kan pasti ada kategori nih, Pak Ardi. Apa saja nih kategori dan jenis kompetisi yang akan diadakan? Ya, jadi mungkin lebih teknis nanti boleh ke Pak Zikin mungkin dia. Yang jelas itu kategorinya tuh ada beberapa ya. Parade kita pasti kita lakukan. Terus ada battle ya. Ada battle drum battle juga ada. Kemudian marching show juga ada. Jadi ada beberapa kategori. Dan kategori ini nanti boleh diikuti ataupun dia pilih seperti itu. Kalau secara teknisnya mungkin nanti Pak Zikin bisa sampaikan secara lebih teknis nanti di lapangan itu seperti mana ya. Terlepas daripada itu, bahwa tadi saya mau menyampaikan bahwa marching band ini di samping satu kebanggaan Batam ya, Pungki ya, kebanggaan Batam, mereka juga selalu support ya di event-event yang baik itu government ataupun corporate yang lain. Dan di kegiatan-kegiatan resmi pemerintah. Ini dia yang sangat luar biasa untuk menambah yang tadi bahwa kenapa marching band ini, BIMAC ini kita laksanakan, kita memberikan apresiasi bagi adik-adik, baik adik-adik yang sedang main sekarang ataupun alumni-alumni mereka untuk berkompetisi di BIMAC ini, seperti itu. Baik, Pak Ardi tadi sempat membahas juga mengenai kontribusi adik-adik yang bermain marching band ini terhadap pemerintah. Nah, yang ingin saya tanyakan kemudian adalah bagaimana peran dari pemerintah kota dalam mendukung acara BIMAC ini dan bagaimana kolaborasi dengan pihak-pihak lain, Pak Ardi, pada penyelenggaraannya? Iya, jadi kita berterima kasih ya kepada pemerintah Kota Batam, tentunya juga DPRD Kota Batam ya. Karena salah satu yang menyetujui dari sudut budget pembiayaan itu tentu bersama-sama dengan pemerintah Kota Batam melalui juga DPRD Kota Batam, dan ini tidak pernah putus, artinya setiap tahun kita ajukan dan ini mendapat support, malah dirasakan kurang sebenarnya, tapi kondisi keuangan pemerintah harus berbagi ya, dan adik-adik anak-anak lebih yang mungkin adik-adik jadi player dari marching band ini, mereka berlatih hampir 1 tahun yang disampaikan oleh coach tadi Pak Jainur dan Pak Zikin sebagai koordinator. Jadi mereka itu punya pola schedule latihan yang kalau kita lihat sebagai orang umum ya, awam, unik gitu. Karena mereka dilatih terpisah, mungkin di sana berbunyi, di sana berbunyi, setelah digabungkan menjadi satu. Karena coach itu dia ada coach kepala, kemudian ada yang coach bidangnya masing-masing, ya. Divisinya masing-masing. Ada yang color guard, kemudian ada yang snare, kemudian ada yang trompet dan sebagainya. Jadi mereka satu terstruktur. Nah, sangat unik sekali. Kalau
Pungki nanti mau lihat sekali-sekali gimana kalau mereka lagi latihan. Sangat menarik sekali. Generasi muda Batam luar biasa. Boleh ya, Pak Zainur? Boleh banget. Dekat di alun-alun biasanya. Baik, Pak Adi, saya mau bergeser langsung ke Pak Zainur karena tadi Pak Adi menjelaskan, oh ternyata ada ininya ya, ada lead-nya, kemudian ada lead dari setiap divisi. Untuk pemirsa Batam TV mungkin yang masih awam nih, yang masih belum tahu sebenarnya marching band ini banyak sekali, itu ada divisi apa saja di dalamnya dan apakah setiap divisi ini betul punya lead masing-masing? Boleh dijelaskan Pak Zainur? Ya, di dalam marching band itu ada 5 divisi, Mbak. Yang pertama divisi brass section, alat tiup. Yang kedua percussion, alat pukul. Terus yang ketiga itu ada color guard untuk yang bermain bendera-bendera gitu. Yang keempat tuh ada divisi pitch instrument, alat perkusi yang bernada. Yang kelima tuh yang divisi drill. Drill itu untuk yang kita membuat formasi-formasi dan seterusnya. Kita berjalan kemudian ada formasi. Nah, otomatis idealnya kalau dia ada 5 divisi, di Bahana Barelang itu kita punya 5 coach yang ada di situ. Nah, jadi kebetulan Bang Ardi mempercayakan ke saya untuk mengepalai semua pelatih bidang ini. Nah, otomatis juga saya juga punya tanggung jawab untuk memastikan kinerja dari masing-masing pelatih itu betul-betul sesuai dengan standarnya harus seperti apa. Sehingga tadi yang disampaikan sama Bang Ardi, pada saat kita masih terpisah berlatihnya, pada saat digabungkan itu sudah jauh lebih jelas apa yang lagi dilatih, apa yang lagi dimainkan. Seperti itu. Jadi ada 5 divisi. Baik, Pak Zainur, tentunya dari setiap divisi ini kan seperti yang tadi disebutkan di awal, mereka punya kompetensi masing-masing, daya tangkap lain-lain. Kemudian mungkin ada yang lebih kreatif antara satu anak dengan yang lainnya. Kemudian, oh boleh nggak ya agak improve dikit. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kemudian Pak Zainur berupaya untuk menggali dan menumbuhkan kreativitas, tapi tetap tidak keluar dari jalur bahwa kalian satu tim, maka ini harus satu tim dilakukan. Tidak boleh ada yang menonjol sendiri. Bagaimana Pak Zainur? Ya, disitulah harus ada sistemnya berarti. Kita tidak boleh mengekang mereka punya pemahaman yang atau punya ide yang betul-betul kadang pelatih tidak pikirkan. Kita akan menerima input seperti itu. Nah, justru hal seperti itu sebenarnya sangat-sangat membantu, Mbak. Sangat-sangat membantu. Kenapa? Karena pada saat kita merancang untuk kompetisi misalnya, kita buat paket, kita buat tema, kemudian ada mungkinlah 1 menit atau 30 detik kita berpikir ini bagusnya dikasih visual apa gitu ya. Nanti kadang di latihan itu ada anak yang mungkin dia capek dia melakukan sesuatu yang nggak disadari itu bagus untuk dimasukkan ke dalam paket pagelarannya. Itu juga ada seperti itu. Nah, cuma memang yang kita batasi di sini adalah terkadang pada saat kita meneruskan untuk mereka memberikan input seperti itu, mereka malah lupa dengan apa yang seharusnya mereka lakukan, gitu. Jadi kita harus memberi batasan. Yang penting sesuai dengan porsi kita. Kita butuh 30 detik dan dapat ide dari secara nggak sengaja dari para pemain gitu. Ya kita akan kondisikan hanya di 30 detik itu aja. Jangan sampai kebablasan ya. Jangan sampai karena kemana-mana. Karena di rekrutmen itu. Betul, karena di marching band itu gini, Mbak. Dalam satu waktu, ya, si anak itu harus bisa meniup. Dalam satu waktu, mereka harus bisa bergerak. Bergeraknya itu ada ketentuan berapa langkah ke depan, berapa langkah kiri, kanan, bahkan diagonal, atau bahkan mereka harus break. Kemudian yang ketiga, dalam satu waktu juga mereka harus bervisual. Nah, kalau itu harus terjadi dari menit awal sampai dengan maksimal 12 menit, itu pastinya akan menguras ya. Nah, kalau mereka tidak tadi balik lagi ke poinnya, tidak di stop untuk masalah ide yang mereka keluarkan, otomatis sisa menit yang lain mereka akan, aku harus apa ya? Mereka akan blank di situ. Nah, itu yang harus kami jaga gitu ya, supaya mereka bisa pada jalurnya masing-masing, seperti itu. Baik, Pak Zainur, menarik sekali. Mungkin saya tambahkan itu Pak ya. Silakan Pak Ardi. Hampir dapat dipastikan Pak Zainur ya, Pak Zikin, anak-anak yang tergabung di Barelang, Bahana Barelang Drum Corps ini sudah punya standar.
Artinya mereka bukan dicomot tetapi diseleksi. Setiap tahun kita buka seleksi. Jadi kalaupun nanti di lapangan ada handicap yang tidak terlalu sulit ya, karena dia sudah melalui proses seleksi. Malah tadi mengakomodir imajinasi, tetapi porsinya ada. Itu yang uniknya. Baik. Dan tadi dimulainya dari kelas 7 ya? Kelas 7. Jadi kelas 7 sudah boleh ikut mendaftar, karena setiap tahun boleh mendaftar kan ya Pak Adri? boleh. Paling pemirsa Batam TV ada yang tertarik. Boleh. Tapi nggak boleh kata beli C ya. Kalau Tapi nanti saya tambahkan, masuk kelas 7, masuk kelas 3 berhenti setahun karena menghadapi ujian nasional. ujian ya. Begitu juga yang SMA. Ya. Break dulu. Baik. Dan Bukan alumni keluar gitu. kompak, alumninya. Pastinya, saya jadi tertarik tadi melanjutkan pertanyaan untuk Pak Ardi, kemudian dilimpahkan ke Pak Zikin. Nih Pak Zikin, dari tadi dijelaskan oleh Pak Zainur, kreativitasnya lain-lain. Tentu saja ada beberapa kategori dan jenis dari perlombaan International Marching Art ini. Boleh dijelaskan Pak Zikin apa saja jenis atau kategori dari lomba BIMAC ini? Jadi gini, untuk kategori lomba, memang kami mengadakan kategori lomba ada 4 lomba, Mbak. Yang pertama adalah marching show, kemudian kedua drum battle, kemudian ketiga adalah display, Color guard contest. kemudian yang keempat color guard contest. Color guard contest itu yang ada bendera, nanti lempar-lempar bendera itu menarik. Itu yang CG-nya namanya itu. Itu nanti dikonteskan. Semuanya dikonteskan, dan keempat-empatnya itu boleh, umpamanya dari Bintan contoh nih, satu marching band boleh ngambil keempat-empatnya. Nah, makanya marching band itu karena dia timnya rame, dia sudah memberangkatkan rame, rugi kalau cukup ngambil satu. Apalagi ini mohon maaf, ini gratis tanpa pungut biaya. Free. Itu free. Jadi ini boleh ngambil keempat-empatnya boleh, kecuali mereka itu hanya mengirimkan hanya untuk drum battle. Drum battle itu paling 15 sampai 20, paling banyak 40 lah, oke lah 40. Nah, tapi kalau sudah porsi besar sampai 80 sampai 100, itu rugi mereka. Kalau cuma hanya ngambil satu satu mata lomba. Jadi harus ngambil, biasanya sama dengan kami juga saat waktu ke Pekanbaru, rugi dong kalau kita ngambil cuma satu, transportasi, konsumsi udah berapa, akomodasi udah berapa, udah sampai sana kok cuma ngambil satu, akhirnya keempat-empatnya lah kita ambil. Nah, syukur-syukur dari yang namanya itu kompetisi, Mbak, namanya kita tanding, ya kita juga berharap dong untuk menang kan gitu kan. Yang penting kita berharap dulu, yang penting kita berjuang dulu, urusan menang kalah urusan nanti. Dan alhamdulillah juga keempat-empatnya juga dapat gitu loh. Jadi ya syukur alhamdulillah, waktu itu Bahana Barilang udah pernah ke Pekanbaru saat itu. Jadi kita ambil empat-empatnya. Jadi tidak pilih satu, ini satu tidak. Jadi keempat-empatnya kita pilih. Nah, kemudian juga ada namanya melodika, Mbak. Ada melodika itu yang sifatnya kalau di Batam itu sejenis SD yang pakai harmonika itu, pianika itu. Nah, itu kita juga akomodir. Kenapa tidak gitu? Karena di Batam kan banyak. Nah, jadi kita akomodir, kita buat juga lomba untuk melodika itu, dan hadiahnya memang kita setarakan ya. Hadiahnya kita setarakan, dan alhamdulillah juga respon dari luar daerah juga bagus. Karena ya bukan hanya di Batam, ternyata itu melodika yang harmonika itu bukan hanya di Batam, banyak rame. Itu mayoritas ya SD ke bawah lah. Gitu. Jadi TK, SD itu banyak kan seperti itu. Nah, kemudian saya nyambung, Mbak, terkait masalah juri tadi ya, standar IMBC. Saya nyambung ya. Yang pertama, standar IMBC itu adalah memang kejurian, dewan juri terutama. Kita ambil dari dewan juri yang memang rekomendasi dari IMBC. Yang pertama adalah dewan juri yang sudah punya sertifikasi dari pihak IMBC maupun dari luar IMBC. Yang penting ada sertifikasi. Nah, kemudian
sistem penilaian itu ABC memakai sistem online. Jadi begitu tanding selesai langsung keluar. Jadi tidak ada lagi nunggu nanti tak ada. Langsung bisa ditonton langsung. Berarti keluar nomor langsung. Jadi nanti tinggal total aja berapa. Digital dia, Pak. Digital. Nah, itu yang menariknya di situ. Itu yang kami soroti di situ. Cuman kalau yang juklaknya memang banyak nih yang tidak perlu saya jelaskan ya, karena banyak. Mungkin itu Mbak Pungki. Baik, Pak Zikin, saya tadi tertarik juga karena ada menyebut pianika dan lain-lain. Sebetulnya saya tadi ingin bertanya soal ini, kenapa temanya Melodi Nusantara? Nah, boleh nanti ditambahkan oleh Pak Ardi juga sebagai kadis. Melodi Nusantara itu kan luas Indonesia, dan kita mengakomodir dari seluruh daerah-daerah. Jadi nanti juga bisa membawakan lagu-lagu daerah barangkali ya. Boleh. Kita mungkinkan untuk itu. Jadi BMX ini sebagai satu perkat ya bangsa di bidang musik, kita berharap. Apalagi ini kan di pertama kali, the first time. Jadi nanti kedepannya kita berharap Batam menjadi ikon daripada musik-musik Indonesia. Amin. Nah, seperti itu. Ini juga diamanahkan oleh Bapak Wali Kota Batam ya, Bapak Haji Muhammad Rudi, yang juga sangat support dengan kegiatan seperti ini, bahwa Batam adalah kota pariwisata. Di dalam kepariwisataan itu ada ekonomi kreatif. Di dalam ekonomi kreatif ada musik. Jadi kita ingin nanti Batam ini adalah kota musik nantinya ke depan. Apa saja genre musik? Ya, semua genre musik itu baik ya. Mungkin ada dangdutnya, ada jazznya, apalagi ya. Kemudian juga di bidang-bidang yang lain deh, musik-musik jenis genre-genre yang lain seperti itu. Baik, Pak Ardi, obrolannya masih menarik, masih ada segmen selanjutnya, tapi lagi-lagi kita harus jeda iklan sejenak. Pemirsa Batam TV, kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Dialog Khusus Pariwisata. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city.
Pemirsa Batam TV masih di program Dialog Khusus Pariwisata, membahas mengenai Melodi Nusantara mewujudkan kreativitas dan semangat kompetisi melalui Batam International Marching Art Competition atau BIMAC. Saya mau bertanya ke Pak Zainur nih, Pak Zainur sebagai coach Bahana Batam Drum Corps. Sudah pernah kemana saja Pak mengikuti perlombaan dan sudah pernah menang di mana saja? Silakan. Ya, kalau untuk Bahana Barelang Drum Corps itu dia di tahun 2019 itu kita mengikuti IMAC, beda tipis sama BIMAC ya, nggak pakai B. IMAC, dan itu alhamdulillah memang seorang Pak Kadis kita nih gimana caranya untuk mensupport, dan akhirnya memang alhamdulillah kita bisa dari 4 mata lomba yang kita ikuti itu alhamdulillah kita dapat semua, walaupun variatif, tidak semuanya juara 1. Tapi at least untuk adik-adik yang baru pertama kali mengikuti kompetisi itu betul-betul jadi semacam pengalaman yang berbeda banget. Dari segi bagaimana latihan menghadapi kompetisi itu udah berbeda, bagaimana target yang ditanamkan ke para pemain juga berbeda, terus bagaimana pencapaiannya, terutama lebih kepada intuisi mereka pada saat dijelaskan sesuatu dan bagaimana mengaplikasikannya. Itu kan hal yang paling penting yang harus kami dapatkan dari pelatihannya gitu kan. Nah, di situ memang kayak lomba marching show-nya itu alhamdulillah kita masuk di kategori yang world class. Iya. Dan itu kita dapat di peringkat 2. Padahal itu proses latihannya hanya 1 bulan. Makanya saya juga kadang tuh nggak habis pikir juga di Batam nih, Mbak. Dengan waktu yang mepet itu adik-adik itu mampu melakukan hal yang menurut saya nggak pernah dapat di tempat lain gitu. Terus berikutnya lagi Bahana Barelang itu, ini yang saya tahu semenjak saya mengajar aja ya Mbak ya, itu di 2016 itu kami ikut namanya WGI, Winter Guard Indonesia, itu di Surabaya, dan itu kami alhamdulillah berhasil juga mendapatkan nomor 2 juga untuk internasional gitu. Dan kalau untuk yang prestasi-prestasi lain saat ini memang Bahana Barelang nggak tahu ya, mungkin secara konsep kami mungkin punya poin plus, terus dari Pak Kadis, dari Pak Kabit punya link yang luar biasa di Batam, jadi banyak tempat-tempat alhamdulillah yang memang dikit-dikit Bahana Barelang, dikit-dikit Bahana Barelang, dikit-dikit Bahana Barelang. Ini outside dari event pemerintahan, Mbak. Jadi ya jujur memang kalau dibilang dulu sebelum di Batam itu event kami hanya setahun sekali. Kalau di Batam eventnya sebulan bisa lebih 2 kali. Karena secara link juga padat ya, banyak yang kenal gitu. Saya datang ke Batam itu Bahana Barelang itu usianya sudah 22 tahun. Iya. Gitu. Jadi ya sudah dewasa ya. Dan saya sudah 8 tahun di 8 sini. tahun. Jadi nggak tergantikan ya. Karena bukan, kita rekrut Pak Ija ini bukan sembarangan. Beliau punya prestasi yang sangat luar biasa. Udah kemana aja itu ya kita udah. Kalau yang internasional ya Mbak ya, kita mulai misalnya 2014 gitu. Kami ikut ke TWMC namanya di Thailand, Thailand World Music Championship gitu ya. Itu alhamdulillah kami juga masuk di world class, itu di nomor 1 juga gitu. Tapi itu sebelum saya di Batam gitu ya. Terus 2013 itu kami ikut namanya WMC, itu di Kerkrade, Belanda. Itu, dan alhamdulillah juga kami dapat gold medal di situ. Terus 2012 ada di Indonesia yang sangat-sangat terkenal sekali event marching band ya, namanya Grand Prix Marching Band. Orang banyak sebut GPMB gitu. Dan waktu itu saya di Banten, itu kami juga gold medal juga, nomor 1 juga gitu. Nah mungkin dari hasil seperti itu ya, nggak sengaja ketemu dengan Pak Zikin, Bang Ardi gitu, terus menginvite ke sini. Pas saya datang, saya pikir saya akan merombak dari awal, ternyata
ada yang harus dirombak, tapi ada yang bisa dilanjutkan. Seperti itu. Dan saya jujur suka juga berada di Batam. Gitu. Wow, baik Pak Zainur. Pak Zainur, tadi dari banyaknya prestasi yang sudah dicapai, boleh tidak spill untuk BMAC ini, untuk event BMAC ini, kira-kira akan mengangkat tema apa nih untuk BBDJ sendiri? Sesuai perundang-undangan. Bocoran boleh. Bocoran dikit, Dikit-dikit ya, bocor sedikit boleh. Ya, yang jelas kami membawakan suatu hal yang secara imajinatif itu sangat susah, gitu. Contoh misalnya kita bisa merasakan angin gitu ya, tapi kita tidak bisa melihat angin dan bagaimana kita memvisualisasikannya. Terus kita bisa merasakan lampu ini nyala, berarti ada arusnya dan kita ceritakan arusnya. Secara imajinatif dia agak tantangan seperti itu. Tapi ya ikuti saja BMAC-nya, datang saja dan berpartisipasi sekalian. Jadi ada tapi tak dapat dirasa ya. Seperti itu. Ada tapi tak boleh disebutkan juga. Baik, tadi bicara mengenai pelaksanaan, saya harus bergeser ke Pak Ziken. Pak Ziken, kapan sebetulnya pelaksanaan dari event BMAC ini, Pak Ziken? Untuk pelaksanaan event ini, insya Allah lah ya, insya Allah, dan yakin, hakul yakin nih. Amin. Amin. Tanggal 11 sampai tanggal 13 itu pelaksanaan. Bulan? Bulan Oktober. Jadi pembukaan mungkin sekaligus lomba street parade, itu sekaligus nanti pembukaan. Itu state nanti venue mungkin di Jalan Kuputri. Ya alhamdulillah juga jalan itu udah dibangun oleh Bapak Wali Kota Haji Muhammad Rudi yang sangat lebar dan bagus. Itu sayang kalau kita tidak manfaatkan itu, Mbak, sebetulnya. Memperlihatkan itu juga kita juga karena ini ya insya Allah juga akan banyak yang meliput ya, yang akan melihat nanti yang di daerah-daerah lain maupun di luar negeri, mancanegara juga akan melihat ini loh Batam, jalan sudah sangat-sangat bagus, lebar, dan itulah kita manfaatkan. Jadi memang bukan hanya untuk venue olahraga, juga sekaligus untuk mempromosikan bahwa Batam ini Batam kota baru. Batam sudah maju, sudah bukan seperti dulu lagi. Jadi jalan sudah bagus, sudah lebar. Jadi itulah kita manfaatkan, Mbak. Untuk street parade itu lomba pertama yang kita laksanakan itu tanggal 11, insya Allah pada pukul 19.30 malam, mulai start dari BI, dari simpang BI mengarah ke alun-alun. Itu jaraknya kurang lebih hampir setengah kilo lebih ya, 1 kilo salah itu. Karena kita lewat bundaran itu, bundaran BP. Nah itu yang street parade itu tanggal 11 pukul 19.30 Oktober. Nah kemudian dilanjut lagi hari berikutnya itu kita lihat dari situasi dulu ya Mbak ya. Mungkin kita laksanakan juga di wilayah itu juga di Kuputri, dataran Kuputri. Mungkin nanti kita kemas sedemikian rupa seperti apa untuk standar kompetisi marching band itu seperti apa. Karena kami udah berkeliling-keliling juga untuk venue itu, mulai dari Citramas sampai ke Temenggung. Itu memang standar Citramas sudah bagus ya, standar internasional ya. Kemudian kemarin memang ada kendala sedikit, kendalanya bukan apa, kendala positif karena waktu itu jalan masih ada perbaikan ya, jadi itu mungkin kendalanya. Nah, mungkin itu kita tunjukkan pada dunia maya atau pihak luar kan tidak mungkin. Jadi akhirnya kita pindah ke sport hall. Nah, sport hall juga banyak kali juga pertimbangan. Akhirnya mungkin nanti ini akan dilaksanakan mungkin di dataran Kuputri. Nah, standarnya nanti kita kemas sedemikian rupa. Nah itu di tanggal 11 itu
pertandingan yang tadi 4 mata lomba plus Melodika tadi itu ada 2 hari di situ, tanggal 11 sampai tanggal 13. Itu yang terakhir mungkin langsung penyerahan hadiah. Siapa pemenangnya pada saat itu juga langsung kita serahkan hadiah di situ. Mungkin itu. Baik, Pak Zikin. Boleh terakhir saya mau tanya, besarnya hadiahnya berapa, Pak? Kita total aja Mbak ya, sekitar 150 juta itu total hadiah. Luar biasa. Udah cukup luar biasa lah. Ya insya Allah lah ya. Pendaftaran free ya Pak? Pendaftaran free, kami tidak ada mungut modal ya. Baik, karena sudah disebutkan besaran hadiahnya, boleh saya minta closing statementnya Pak? Baik. Sebelum kita menutup dialog khusus pariwisata kali ini. Silakan, ya. Boleh dari Pak Zikin dulu atau dari Pak Ardi dulu? Ya. Baik, terima kasih kepada Batam TV yang hari ini ngeliput atau memberikan kita talk show waktu untuk membahas tentang BIMEC, ya, Batam International Marching Art Competition. Ini adalah yang pertama, jadi kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Batam, tentunya di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi, dan atas persetujuan dari DPRD Kota Batam. Ini BIMEC ini salah satu wadah untuk anak-anak muda, generasi muda di bidang musik untuk berkompetisi, dan tentunya kita punya marching band Bahana Barelang dan Kot yang memang kebanggaan Batam, memberikan mereka kita dedikasikan untuk mereka berkompetisi, bertanding dengan marching band yang lain. Nah, sekaligus bahwa BIMEC ini karena ada sebuah street parade, jadi tentunya akan melihatkan infrastruktur terutama jalan dan taman yang dibangun oleh Bapak Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi, keindahan Batam, dan tentu akan diliput oleh media-media, baik itu media cetak, media elektronik ataupun media sosial, sehingga kita Batam sebagai kota pariwisata lebih mematangkan, lebih meningkatkan, meyakinkan bahwa Batam adalah kota pariwisata, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ardi Winata. Boleh dilanjutkan oleh Pak Zikin. Silakan Pak Zikin, closing statement. Baik, saya nyambung sedikit aja Mbak ya. Mungkin dengan ada event ini kita Bismillah, mudah-mudahan acara event BIMEC ini semoga terlaksana dengan sukses, lancar, tanpa ada halangan, tanpa ada hambatan, dan sukses segalanya. Apalagi ini event-event yang pertama, kemudian ini harapan satu-satunya untuk para anak-anak yang ada di yang bergabung di dalam marching band, terutama Bahana Barelang ya tentunya, karena event ini adalah tolak ukur buat mereka yang memang di bidang seni ya, karena itulah puncaknya untuk mencapai karir, karena itu kebanggaan nanti dapat piagam dan sertifikat, dan alhamdulillah juga itu ada nilai plusnya Mbak, ada piagamnya itu juga kedepannya juga insya Allah juga bermanfaat bukan buat mereka. Dan ya saya mengucapkan semoga yang sudah mendaftar, yang sudah ikut, yang sudah berpartisipasi, terus kita yakinkan, kita berlatih terus menjelang BIMEC terlaksana ini, baik di Batam maupun luar daerah maupun mancanegara. Mungkin itu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zikin. Silakan Pak Zainur, closing statement. Ya, kalau dari saya, marching band itu adalah perpaduan dari seni tari, seni musik, olahraga, dan semi militer. Jadi berharap marching band semakin bisa berkembang di Kota Batam khususnya, dan internasional lebih umumnya. Dan juga harapan dari kaminya pasti BIMEC ini bukan hanya untuk tahun ini aja. Jadi betul-betul melalui BIMEC inilah
perkembangan marching band ini bisa betul-betul lebih meningkat lagi seperti itu di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Zainur dan juga Pak Ardi, Pak Zikin, Pak Zainur sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio Batam TV hari ini. Pemirsa Batam TV, demikian tadi program Dialog Khusus Pariwisata. Sampai jumpa di Dialog Khusus Pariwisata selanjutnya. Saya Pungki Inggoro pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.